Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami yang berjudul Pembuatan Benang dan Tali Benang Alami serta Pengujiannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari Azhara Ayu Alifia, saya sendiri Muhammad Izin Kamil, Puja Fitria, Ramadana Azizah, Repi Repliani, dan Salwa Nurul Azizah. Next. Next. Bahan alat penangkapan ikan atau yang dikenal dengan fishing gear material adalah berbagai macam bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan dan proses pembentukan alat menangkap ikan menjadi satu kegiatan yang utuh. Bahan alat penangkap ikan ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan usaha penangkapan ikan. Bahan baku atau bahan dasar benang dan jaring terdiri dari serat alami atau natural fibre dan serat sintetis. Serat alami adalah serat yang dibuat dengan bahan dasar tumbuhan dan hewan. Contohnya serat alami yaitu plant beer adalah kenaf, rem, abasa, jute, flax atau lain, sisal, hemp, cotton, soybean, bambu rapia, rinal, dan lain-lain. Adapun serat alami yang berbahan dasar hewan atau animal fibre adalah mohair, wool, camel, alpaca, ilama, angora, kashmir, yak, silk, sinew, dan lain-lain. Next. Serat alami ini dibagi menjadi 3, yaitu serat alami dari tumbuhan, contohnya kenaf, rem, abasa, jute, flax atau lain, sisal, hemp atau cotton, soybean, bambu, rapia, dan lain-lain. Yang kedua adalah serat alami dari hewan, contohnya mohair, wool, alpaca, ilama, angora, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu serat alami sintetis, contohnya polimid atau PA, polister atau PES, polietilen atau PE, polipropylen atau PVC. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik. Serat alami atau natural fibre adalah segala macam serat yang diperoleh dari organisme baik, tumbuhan maupun hewan. Serat alami atau bahan natural merupakan serat yang terbuat dari bahan alami tanpa melalui proses kimia atau transformasi. Perlakuan yang diberikan ditunjukkan untuk membuang serat-serat yang tidak berguna atau dilakukan proses perebusan, perendaman, atau penyamakan untuk melemaskan sehingga bahan tersebut mudah untuk dianyam atau dipintal. Benang jaring berbahan polietilen atau PE biasanya terdapat pada bagian tali temali pada alat tangkap, misalnya tali ris atas, tali ris bawah, tali pelampung, dan tali pemberat. Tetapi ada beberapa alat tangkap yang berbahan dasar benang jaring polietilen PE, salah satunya yaitu alat tangkap cantrang. Menurut Sudirman 2008, konstruksi jaring pada alat tangkap cantrang yang digunakan terdiri dari bagian sayap, badan, dan kantong jaring, di mana masing-masing bagian mempunyai ukuran yang berbeda dan berbahan dasar polietilen atau PE. Permasalahan yang sering muncul pada jenis jaring ini adalah berkurangnya kekuatan putus dan kemuluran akibat sering dioperasikan dan pengaruh bahan-bahan kimia, seperti bahan bakar dan oli. Akibat yang muncul dari waktu pengoperasian adalah semakin seringnya alat terpengaruh oleh suhu udara atau air, salinitas, gesekan saat penarikan atau hauling,
baik dengan badan perahu maupun dengan alat-alat perlengkapan perahu dan dasar perairan, tarikan akibat gerakan ikan, dan tarikan akibat arus atau gelombang. Serat alami yang masih digunakan dalam dunia perikanan adalah terbatas. Untuk tali-tali pendukung, tidak digunakan sebagai tali utama untuk pembuatan alat penangkapan ikan. Penggunaan serat alami pada beberapa bagian alat penangkapan ikan memiliki beberapa sifat yang menguntungkan. Di samping harganya relatif lebih murah dari serat sintetis, beberapa serat alami juga memiliki kecepatan tenggelam atau sinking speed yang baik karena serat ini menyerap air. Juga, sebagian besar serat alami ini lebih mudah terurai apabila bagian bahan ini terbuang sebagai sampah ke laut, sehingga memperkecil terjadinya ghost fishing di perairan umum. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ramadana. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu metode pengambilan data. Metode pengambilan data di sini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode eksperimental. Metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap morfologi struktur serat dan kadar air rumput sianik, lindi, dan teki. Sedangkan metode eksperimentalnya digunakan untuk menguji kekuatan putus dan kemuluran sampel dari ketiga tumbuhan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Analisis data di sini pengujian kekuatan putus dan kemuluran bahan uji dilakukan pada kondisi basah dan kering. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan uji coba bahan ditabulasikan ke dalam tabel, lalu dianalisis secara deskriptif. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji T dan statis deskriptif. Next. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Menurut Hamid et al. 1982, tali yang digunakan pada pembuatan atau serangkaian alat tangkap ditinjau dari bahan dasarnya, termasuk pada bagian bahan tekstil. Bahan tekstil dapat dibagi dua, yaitu dari serat alam dan serat buatan. Menurut Dinas Perikanan tingkat 1 Riau 1996, perkembangan sarana dan alat penangkapan ikan juga terjadi pada bahan yang digunakan oleh alat penangkapan ikan itu sendiri, seperti pengolahan serat alami menjadi bahan-bahan sintetis untuk membuat jaring. Ditambahkan oleh Xiao et al. 2000, karakteristik komposit beberapa serat alami seperti rami, sisal, biute, hem, flex, dan serat bambu dapat digunakan untuk bahan serat komposit untuk fiberglass, FRP, dan plastik. Selanjutnya, menurut Sandos 1952, serat alami yang biasa digunakan biasanya berasal dari katun, jutel, linen, sisal, manila, hemnet, rosella, dan lain-lain. Sedangkan Cole and Roger 1985 berpendapat bahwa benang katun adalah benang yang terpopuler dipergunakan untuk bahan jaring gillnet, kursen, trapnet, dan sebagainya. Oleh karena itu, timbullah gagasan untuk menjadikan rumput teki, sianik, dan lindi sebagai objek kajian bahan baku tali sebagai bahan alat penangkapan ikan. Selain itu, rumput ini banyak terdapat di sekitar lingkungan kita dan belum pernah dimanfaatkan, apalagi sebagai bahan baku tali ataupun benang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu histologi teki. Sianik, Carex XP, dan Linggi Penisium SP. Pengamatan histologi serat penting diketahui untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tali benang untuk alat penangkapan ikan. Kekuatan tali atau benang sangat ditentukan oleh bentuk dan kekuatan serat yang digunakan. Berdasarkan pengamatan histologi, di laboratorium diperoleh 6 bentuk preparat yang terdiri dari jaringan serat rumput teki, Fibristilis SP, Linggi Penisium SP, dan Sianik Carex SP. Dari ketiga jenis tumbuhan ini diperoleh masing-masing 2 posisi preparat yang berbeda, yaitu secara melintang dan membujur. Adapun untuk jelasnya bentuk jaringan serat yang diamati di bawah mikroskop, berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa rumput teki memiliki struktur serat jaringan kolenkin yang berbentuk bulat yang menyebar berkelompok namun tidak merata. Jaringan ini memiliki peran dalam pembentukan serat pada rumput ini.
Jaringan rumput teki memiliki lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis pada tumbuhan ini terdiri dari jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Sedangkan lapisan dermis pada jaringan tumbuhan ini terdiri dari lapisan urat serat tumbuhan, lapisan jaringan penghubung, dan lapisan perasa. Next. Berdasarkan hasil pengamatan histologi, rumput linggi ternyata jaringan epidermis dan jaringan parenkimnya kurang jelas terlihat. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang berfungsi menutupi permukaan tumbuhan. Sedangkan pada jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat hampers pada semua bagian jaringan tumbuhan dan juga mengisi jaringan tumbuhan baik pada akar, batang, daun, biji, dan buah. Rumput linggi ini juga memiliki struktur serat yang sama dengan rumput sianik. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah jaringan dan susunannya. Pada penampang melintang rumput linggi terlihat jumlah jaringan kolenkim lebih banyak dan letaknya hampir merata, sehingga serat lebih kuat jika dibandingkan dengan serat rumput teki. Terlihat jumlah rongga besar pada bagian melintang rumput linggi ini yang merupakan lubang pada bagian rumput ini. Pada penampang membujur serat linggi, jaringan epidermis dan parenkimnya pun lebih merata dan jumlahnya lebih banyak. Sebagai contoh struktur parenkim dan epidermis rumput. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kadar air rumput teki atau Fimbriaceae sp, cyanik atau Carex sp, dan linggi atau Panicum sp. Kadar air merupakan bagian yang perlu diperhatikan pada serat yang akan dijadikan bahan alat penangkapan ikan. Kandungan mempengaruhi kecepatan tenggelam bahan tersebut. Semakin tinggi daya serap suatu serat, maka cenderung semakin cepat pula lah kecepatan tenggelam bahan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, kadar air yang dimiliki oleh rumput teki rata-rata 69,0% dari berat serat. Dilihat dari nilai kadar air yang dimiliki rumput teki, maka rumput ini cenderung memiliki kecepatan tenggelam yang lambat jika dibandingkan dengan kedua rumput lainnya. Semakin banyak kadar air yang dimiliki, maka semakin banyak rumput ini menyerap air, sehingga waktu untuk bisa tenggelam akan semakin lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh jenis rumput ini untuk tenggelam merupakan satu alasan mengapa rumput ini tidak cocok digunakan untuk menjadi bahan tali. Next. Selanjutnya, tujuan atau manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis rumput yang dijadikan objek penelitian yang memiliki potensi bahan baku tali dari serat alami pada alat penangkapan ikan jika ditinjau dari aspek fisika, yaitu pemanfaatan rumput teki atau Fimbriaceae sp, linggi atau Panicum sp, dan cyanik atau Carex sp sebagai serat alami untuk bahan alat penangkapan ikan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan informasi untuk menjadikan sumber pengetahuan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pengamatan histologi, kadar air, uji kekuatan putus, dan kemularan rumput sianik merupakan bahan dasar yang cocok dijadikan bahan alat penangkapan ikan jika dibandingkan dengan rumput teki dan linggi. Hal ini dikarenakan rumput sianik memiliki struktur serat atau jaringan parenkim dan kolenkim, dan lapisan dermis atau lapisan urat serat tumbuhan, lapisan jaring penghubung, dan lapisan perasa yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan struktur serat pada rumput teki dan linggi. Selain itu, kekuatan putus dan kelumuran rata-rata rumput sianik lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumput teki dan linggi. Untuk saran atau masukannya, berdasarkan kesimpulan di atas, menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan mengenai rumput sianik atau Carex sp yang diolah menjadi benang atau tali dan jaring, kemudian dilakukan uji kekuatan putus dan kelumurannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Dan mungkin apabila ada yang mau bertanya, boleh untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.